Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore ini kita bisa bermajlis di salah satu majlis ilmu. Tidak lain adalah karunia dan nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibun al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang meniti jalannya. Baik jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, aura di luar kayaknya aura sudah Idul Fitri. Belum Ramadan sudah hampir mau finish ini. Sudah ramai banget di jalan. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sudah berapa kali kita ini berpuasa jamaah? Biasanya kalau orang sering itu jadi ahli. Orang kalau sudah terbiasa nyetir sambil merem pun bisa jalan biasanya. Ya. Nah, kita ini sudah berapa kali puasa. Dan tiap tahun puasa gitu-gitu aja. Betul nggak? Puasa memang seperti itu saja. Sahur, nanti pada akhirnya apa? Buka. Nah, di kesempatan sore ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama, kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berpuasa? Bahasan yang kedua yaitu hakikat puasa. Yang ketiga, bagaimana Nabi berpuasa. Cukup tiga saja, tiga pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan sore ini. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dari tiga tema bahasan ini kalau kita rangkum jadi satu. Ya. Nanti bahasanya kan panjang lebar. Saya kasih dulu kisi-kisi dan kisi-kisinya cukup satu saja. Kenapa mesti berpuasa? Dan puasa seperti itu saja. Setiap tahun, bahkan ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Ada yang baru mulai puasa. Kalau diberikan banyak alasan terlalu panjang. Cukup satu alasan saja. Apa itu? Jamaah, ketika puasa itu berulang dan seiring itu juga pergantian puasa dengan puasa itu disertai dengan maksiat, disertai dengan dosa. Ramadan ini berulang tiap tahun agar menggugurkan dosa. Bayangkan kalau Ramadan itu kewajibannya seperti ibadah haji. Puasa itu kewajibannya seperti ibadah haji, bisa dibayangkan. Rasulullah mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Balasan bagi para pelaksana ibadah haji tidak ada kecuali surga. Pertanyaannya, bisa nggak kita seumur sekali ibadah haji? Belum tentu.
Ya, banyak jutaan kaum muslimin sampai wafat belum menunaikan ibadah haji. Faedah yang kedua, ibadah haji itu kalau sudah melaksanakan, dosa-dosanya itu tidak ada bersih seperti anak yang baru lahir. Istimewa sekali. Tapi kita bisa nggak melaksanakan? Ya. Karena itu jamaah yang rahmati Allah, kita hidup ini bisa dipastikan ada maksiat. Karena ada maksiat itulah kemudian perlu ada penghapus. Apa penghapus itu? Kata Rasul, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun bainahunna idza jutunibatil khaba'ir. Salat 5 waktu dari zuhur ke asar dan seterusnya. Hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya akan menggugurkan dosa-dosa kita jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kalau ditanya kenapa puasa? Supaya gugur dosa. Ngesabar hiji dosa teh kurang kahitung, terus teu kahitung kurang. Dengan puasa itulah kemudian menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Supaya jamaah kemudian orang kalau sudah berpuasa dan selesai puasa bisa tercapai tujuannya, yaitu agar menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa kita berpuasa? Alasan pertama supaya gugur dosa-dosa kita, yang kedua agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Syekhul Islam mengatakan, famaqsudu shaumi at-taqwa huwa min makna at-tazkiyah. Bahwa maksud dari tujuan berpuasa adalah menjadi takwa, dan takwa itulah makna yang dimaksud adalah pembersih. Ya. Jadi dengan puasa orang itu akan apa? Akan bersih hatinya, bersih lisannya, bersih tindakannya, murni juga apa? Tujuan hidup. Ibnul Adil dalam tafsirnya mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Li'anna sauma wasilatun ila taqwa. Karena puasa itu tujuan agar orang-orang itu menjadi bertakwa. Kenapa? Kata beliau, lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahawat. Karena orang kalau berpuasa ya akan mengekang jiwanya terhadap ambisi dan syahwatnya terhadap maksiat. Ya. Orang puasa mau ngerampok, ya, mau maksiat karena kosong perutnya. Tahu puasa itu ibadah. Kayaknya kalau saya nih loncat, capek nanti balik lagi udah berkeringat. Sehingga apa? Itu menahan gejolak apa? Syahwatnya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, la'allakum tattaqun li'anna shauma fihi tazkiyatun lil badan. Karena puasa itu bisa mensucikan badan. Apakah secara rohani atau secara fisik? Orang kalau puasa secara fisiknya akan lebih sehat. Ya. Karena itu jamaah, para ulama salafus saleh memberikan tips panjang umur dan masih kondisi fit di usia tua, salah satunya mudawamatu ala ta'ah, senantiasa taat dan melakukan puasa. Jadi masih bisa badannya fit sudah tua itu karena
badannya itu dilakukan untuk perkara-perkara yang taat. Juga itu mensucikan ruhnya. Ruhnya nggak sakit. Contoh orang ruhnya sakit itu mau adzan dikumandangkan, ya, itu tidak ada keinginan untuk berangkat. Sholat mah gitu-gitu kene. Sholat miskin kene. Orang kadang-kadang gitu. Maka kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya puasa itu tazkiyatun lil badan wa tadyiqun limasalikis syaitan. Itu untuk mempersempit, ya, gangguan setan. Jadi setan terhadap orang-orang yang berpuasa bukan tidak diganggu, pasti diganggu. Tetapi gangguannya tidak sekencang, tidak sekuat ketika dia tidak berpuasa. Ibnu Ashur mengatakan, la'allakum tattaqun, tujuan berpuasa itu apa? Kata beliau, bayanun li hikmatis siyam wa ma li ajlihi syuri'a. Yaitu bisa dijelaskan tentang hikmah puasa itu dan untuk bertakwa itu beberapa hal. Yang pertama, yatiqaul ma'asi. Puasa itu kenapa kita berpuasa? Untuk meminimalisir, bahkan supaya tidak melakukan maksiat. Ya, masa iya jamaah yang lain puasa, ya, sarana-sarana untuk makan dan minum pun sudah dikendalikan. Masa iya kita masih melakukan apa? Maksiat. Puasa itu akan apa? Akan menghindari seseorang dari melakukan kemaksiatan. Dalam hadis sebutkan asyamu junnatun. Puasa itu menjadi tameng, menjadi penghalang, menjadi pengakang dari melakukan maksiat. Al-Imam Al-Qasimi mengatakan, wa'lam anna masalihas shaumi lima kanat mashhudatun bil uqulis salimah wal fitrah al-mustaqimah. Bahwasanya maslahat dan manfaat puasa itu bisa dicerna secara logika dengan akal sehat, itu bisa itu bisa dimengerti. Karena itu jamaah, ketika ada orang yang mau dioperasi, mau sehat dalam kondisi sakit tertentu, biasanya sang dokter memberikan saran kepada si pasien untuk apa? Untuk puasa dulu. Bahkan laki-laki atau perempuan yang belum sanggup menikah, obatnya apa? Puasa dulu. Kenapa? Supaya mengekang. Mengekang apa? Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasul, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Puasa bagi para pemuda itu bisa fungsinya dua. Yang pertama yaitu aghaddu lil basar, agar tidak jelalatan. Jadi kalau kita puasa, masa iya tontonan yang kita lihat ini maksiat? Apalagi pemuda yang belum nikah. Maka dengan puasa itu kemudian berfungsi untuk apa? Agar pandangan terjaga. Wa ahsanu lil farj. Yang kedua, supaya mengekang syahwat. Ya, syahwat ini tidak ada obatnya jamaah, tidak ada. Kalau syahwat itu harus disalurkan. Kalau makan bisa ditahan, kalau minum bisa ditahan, kalau syahwat tidak bisa ditahan. Apalagi dalam kondisi kenyang, itu bisa terkendali ketika dia dalam kondisi apa? Puasa. Al-Imam Nasiruddin Al-Albani, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faidah tentang puasa.
Di antaranya yang disebutkan tadi. Yang menarik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Kata beliau, la'allakum tattaqun, maknanya yaitu anna shaima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha. Orang kalau sudah puasa, maka dia akan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, sekalipun itu halal, sekalipun itu boleh sebelumnya. Dia akan tinggalkan untuk makan, untuk minum, hubungan badan, dia tinggalkan itu. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, di mana jiwa memang cenderung ke situ. Orang lamun nyemah di suguhan makanan-makanan yang belum pernah berjumpa, ada nggak kita nih jiwa untuk ingin menikmati makanan tersebut? Wah, ada. Bahkan sebagian orang kadang ngecelak, ngelai. Saking apa? Wah, saking enaknya. Minuman berwarna, ya. Ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang coklat dan macam-macam lah. Jiwa kita pengen nyeruput, betul nggak? Apalagi yang baru nikah, istrinya, masya Allah, baru dia kenal, akad nikah sudah selesai, ya, pasti dia akan apa? Jiwanya akan cenderung untuk apa? Untuk melakukan sesuai yang dia inginkan. Nah, itu dia tinggalkan, padahal itu miliknya, karena Allah mengharamkan melakukan di siang hari. Kalau dia meninggalkan apa yang Allah tidak boleh, apalagi yang apa yang dibolehkan saja dia tinggali, apalagi yang dilarang. Maka itulah yang dimaksud dengan apa? Takwa. Yang kedua, an-shaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Orang yang berpuasa itu akan melahirkan nilai-nilai muraqabah. Ya. Orang yang berpuasa akan melahirkan nilai-nilai muraqabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang hari Kamis, saya tidak melihat antara perbedaan orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa Senin Kamis. Kemudian ada orang yang, aduh, mukanya sayu, kunaon mam, puasa ente ngancan dahar we ti subuh. Jadi antum semua ini tidak bisa mendeteksi seseorang itu puasa atau tidaknya. Dengan puasa maka melatih seseorang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia dalam kesendirian, ada minuman, ada makanan, di rumah dia sendirian, culang, cileung, luak, lieu kaditu kadia kos rampok. Lagi puasa, wallahi dengan puasa akan menahan dari perkara-perkara yang terlarang itu, karena dia tahu Allah Maha melihat dan dia dalam kondisi puasa. Yang ketiga, an-nasyama yudayyiqu majari syaitan. Bahwasanya puasa itu akan mempersempit geraknya setan. Tapi kenapa Ustaz? Saya ini sudah puasa di bulan Ramadan, tapi ada cenderung maksiat terus. Maksudnya wa tughillu syayatin itu apa? Jamaah, ya memang gerak setan itu apa? Dipersempit, dibelenggu. Tapi jiwa kita ini punya nafsu. Wa innan nafsa la ammaratun bisu, kata Al-Quran. Jiwa ini cenderungnya melakukan apa? Maksiat. Maka dengan puasa itu akan tertutup celah setan dan ambisi nafsu itu akan mengecil. Yang kelima, yang keempat,
Anna sha'ima fil ghalib tukthiru ta'ah. Orang kalau puasa rata-rata dalam ketaatan. Ada orang yang istiqomah Senin dan Kamis. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu dalam ketaatan, jamaah. Ya. Beda dengan orang puasa mutih. Beda dengan orang puasa pingin kurus. Beda lagi kalau itu. Tapi kalau dia puasa sesuai dengan tuntunan Rasul, maka dia akan apa? Akan berada senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan taat min khisalit taqwa. Taat itu adalah ciri identitas orang-orang bertakwa. Yang kelima, anna al-ghaniyya idza dhaqa alam al-ju'. Orang-orang kaya kalau sudah merasakan pahitnya rasa lapar, aujaba lahu dzalika muwasatal fuqara, aujaba lahu dzalika muwasatal fuqara'il ma'damin. Karena itu orang-orang yang kaya akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang miskin, dan merasakan kemudian iba lantas berbagi. Ini min khisalit taqwa. Ini bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Berikutnya jamaah, kenapa kita harus berpuasa? Karena puasa adalah makna secara bahasa al-imsak, menahan. Allah berfirman tentang Maryam, bagaimana puasanya Maryam, yaitu nadartu lirrahmani shauma. Puasanya Maryam terhadap Allah, nazarnya itu adalah sauma, puasa. Puasa di sini yaitu diam. Maknanya jamaah, kalau puasa kata Imam Al-Ghazali, orang awam itu hanya menahan rasa haus, lapar dan syahwat, maka puasa juga min khisalit taqwa, adalah ciri orang yang bertakwa. Yang harus dia jaga adalah lisannya. Apa jemaah? Lisan. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam sabdanya muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal." Apabila kalian dalam kondisi berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata serono, wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Dalam riwayat lain, wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Dari sini jamaah, bahwa puasa juga mencangkup di dalamnya adalah puasa secara lisan. Karena itu jamaah, selama Ramadan ditahan dulu lah. Kalau hobi gibah, hobi namimah, membicarakan orang lain, mendengar keburukan orang lain, hop, bulan puasa. Yang cerita, stop, lagi puasa. Ya, kenapa jamaah? Karena itu bisa apa? Mengurangi nilai-nilai ibadah puasa. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya yang lain, malam yada qaula zur wal amila bih wal jahal falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa syarabahu. Rawahu al-Bukhari. Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, ngawadul gitulah bahasa Sunda. Ya. Berarti ini berkaitan dengan apa? Ucapan lisan. Wal amila bih,
atau wal amalu bihi itu perbuatan yang dusta, perbuatan yang tidak bernilai ibadah. Maka ini apa? Harus ditinggalkan, ucapan juga tindakan. Kenapa? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Karena Allah tidak butuh terhadap puasa seorang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Jadi puasanya harus terus meningkat. Karena itu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wa idza taqarrarat hadhihi al-ahadithu alima minha anna mimma yata'akkadu 'ala sha'imi al-i'tina al-a'dham bihi al-muhafadhatu tamma 'ala kaffil lisan. Tuh. Setelah kita ketahui dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, semakin memperkuatkan kita bahwasanya puasa itu hendaknya menjaga dari apa? Lisan kita ini. Amala khaira wa kullu kalamin qabih. Dari semua ucapan-ucapan yang buruk dan tercela, kita harus tinggalkan. Kita harus apa? Tinggalkan. Pembahasan yang kedua, hakikat apa? Puasa. Tadi kenapa kita berpuasa? Karena ada unsur-unsur manfaat. Dari sekian manfaat yang ada disebutkan tadi, cukup satu manfaatnya. Apa itu jamaah? Menghapus dosa. Bisi we diurutkan kabeh mata hafal. Cukuplah dengan berpuasa, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahasan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hakikat puasa ini jamaah berkaitan dengan hakikatut tauhid. Ketika kita berpuasa, maka ini berbicara hakikatnya tentang nilai-nilai tauhid yang ada pada puasa. Baik jamaah, yang pertama, hadis yang pertama. Sebelum saya sampaikan hadisnya, saya analogikan dulu. Antum kerja 1 hari digaji sebulan, mau tidak jamaah? Mau tidak? Ayatnya di mana? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Kerja 1 bulan digaji 2 bulan, ada nggak? Apalagi kalau puasa sebulan gajinya 12 bulan. Ya? Kayaknya belum nemu itu. Kerja 12 bulan digaji 12 bulan plus setengah gaji bulan ke-13. Mau nggak? Mau nggak jamaah? 2 bulan dibayarkan 2 bulan, tapi ini ada setengah dari gaji antum saya kasih. Apa itu namanya? THR. Apa kepanjangan THR? Tunjangan hari raya. Lamun segitu mah unggal poe orang hari raya tuh. Supaya menang naon jamaah? Tunjangan. Mau nggak jamaah? Tapi mau nggak setiap bulan puasa? Setiap bulan mau nggak puasa jamaah? Enggak. Ya, karena itu jamaah, di antara rahman dan rahimnya Allah kepada hamba-hambanya adalah amalan yang kecil dibesarkan. Amalan sederhana diperhitungkan. Ya, kapan? Ketika ada nilai-nilai tauhid pada diri seseorang, itu akan menyebabkan amalan yang sederhana itu menjadi besar. Dan ada pada hakikat puasa adalah nilai ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, bahwa puasa ruknun min arkanil Islam. Puasa itu adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam.
Karenanya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, Islam makna sederhananya pasrah. Makna sederhananya apa? Pasrah. Jamaah, ada orang yang bisnis bidang trading dinamo misalnya, atau afiliator tertentu lah, ya. Kemudian apa jamaah? Menjadi kaya. Setelah kaya kemudian diselidiki, ternyata itu memiliki unsur judi. Setelahnya kemudian ditangkap. Kalau sudah ditangkap, maka kemudian dia apa? Melawan apa tidak? Melawan enggak jemaah? Kalau udah ditangkap itu melawan apa enggak? Oh, bisa didor ente. Jadinya apa dia? Pasrah. Nah, pada titik pasrah itulah disebut dengan al-istislam. Pasrah. Ya, setelah data-datanya disebutkan, gak bisa punya celah lagi dia untuk apa? Berdusta. Baik jamaah, puasa ini jamaah, mau tidak jamaah, ketika sudah berpuasa, ya, akan diatur dalam lingkup puasa itu sendiri. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Apalagi yang tidak boleh semakin tidak boleh. Kenapa kita ini mau untuk diatur itu jamaah? Kita harus bangun yang biasanya selepas azan baru bangun, bahkan hayam berkokok karek kudang. Sekarang dia bangun qabla subuh sampai nggak sadar apa yang dimakan. Ya, betul nggak? Maksain sholat subuh, ba'da subuh molor, tidur. Kemudian ibadah, tadi katanya malam yada qaula zur, dia tinggalkan ucapan dusta. Yang biasa main-main yang tidak perlu dia tinggalkan. Yang sudah menjadi kebiasaan 11 bulan, dia tinggalkan itu semua. Sampai menjelang maghrib, lalu dia berbuka. Jamaah, siapa yang mengatur itu jamaah? Siapa yang mengatur dan memerintahkan kita untuk berpuasa ini jamaah? Allah. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Allah. Kenapa kita mau jamaah? Kenapa kita mau untuk melakukan itu semua? Karena istislam, kita tunduk. Ketundukan itulah nilai dari tauhid seseorang. Karenanya Allah mengatakan kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam ini mendapatkan pahala ganjarannya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada yang melamar pekerjaan, lalu dikasih opsi sama si bosnya, kamu kerja di sini, iya, saya terima, alhamdulillah. Mau gajinya nominal A apa tidak terhingga? Antum mau pilih yang mana jemaah? Gajinya dinominalkan atau tidak terhingga? Oh, tapi mual ayah gawe gitu. Itu ada pada nilai-nilai ibadah puasa. Kenapa ada pada nilai ibadah puasa sehingga pahalanya yang tidak terhingga? Salah satu nilainya kata para ulama, satu dari sekian nilai yang banyak, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang bersabar tanpa terhingga. Kita kalau puasa sabar nggak jamaah? Habis sholat subuh, azan sudah sholat subuh, nunggu sampai zuhur, azan lagi, nunggu lagi sampai apa? Asar. Asar yang buka, bisa mual? Enggak. Sekalipun azannya mirip, tidak boleh berpuasa. Dia apa? Bersabar. Ada makanan,
ada minuman. Siapa yang beli? Saya yang beli. Istri, saya yang akadin. Tapi ini ditinggalkan. Kenapa? Ini shaim, saya puasa. Jadi dengan berpuasa akan menjadikan seseorang itu pasrah terhadap ketentuan yang Allah syariatkan. Karena yang Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam dengan apa? Totalitas. Kedua, bahwasanya di dalam berpuasa ada nilai tauhid antara diri seseorang dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu nilai apa jamaah? Tadi kita sudah bahas apa? Muraqabah. Bahasa Sundana muraqabah teh apa jamaah? Hah? Bahasa Indonesia merasa diawasi. Ada yang datang ke Toserba, ya, niatnya mau maling. Ketika pas sudah dibungkus, tinggal satu lagi yang mau diambil, ada CCTV. Halo, nggak jadi. Kenapa? Diawasi nama CCTV. Jadi dia tinggalkan. Jamaah, dengan berpuasa maka nilai muraqabah seseorang itu akan meningkat. Seiring bertambah keimanan, maka seiring itu pula tinggi nilai ketakwaan. Dengan apa? Dengan puasa, maka sifat muraqabahnya akan semakin tinggi. Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, as-siyamu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Puasa itu ada nilai rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya. La yattali'u 'alaihi ghairuh. Tidak ada satupun orang yang tahu selain dirinya dengan Allah. Li'annahu murakkabun min niyatin batinah la yattali'u 'alaiha illa Allah. Karena di dalamnya terpatri niat dalam qalbi secara batin. Ya, yang orang tidak tahu. Ya, kita selama ngobrol dengan orang lain kita terus ragu. Ada yang enggak minum, enggak apa-apa. Kita enggak tahu, apalagi sariawan atau apa. Oh, ternyata lagi puasa. Karena itu menjadi apa? Rahasia antara dirinya dengan Allah tabaraka wa taala. Wa yatruku litanawuli syahawat allati yustakhfa bitanawuliha fil 'adah. Bahwasanya dengan puasa dia akan meninggalkan perkara-perkara di mana syahwat itu akan apa cenderung kepadanya, di mana itu menjadi kebiasaan kita. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kan begitu ya. Boleh apa tidak? Boleh, tapi dia tahan. Kenapa? Karena dia ada hubungan dengan Allah secara rahasia, yaitu puasa. Rasulullah bersabda dalam sabdanya, "Yatruku aw taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Dia tinggalkan ambisi syahwatnya, makan dan minumnya. Untuk siapa? Untuk pasangan? Tidak. Untuk calon mertua? Bukan. Supaya ria? Nilai ria dari mana? Sulit seseorang itu ria ketika puasa. Ya. Kenapa? Karena mau apa yang mau diriakan? Ya, saya mah teu minum keur puasa. Jarang orang ngomong gitu. Ya, kecuali ya yang seneng aja gitu ya. Kenapa dia tinggalkan semua itu? Li ajli, kata Allah, karena untukku. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lainnya, jamaah, bagaimana semangat mereka menjaga nilai-nilai puasa ini. Yang keempat alasannya, jamaah, wa min ma'anil iman li syahri Ramadan inzalul Quran fi hadzal syahr al-karim. Nilai tauhid pada hakikat puasa seorang adalah meyakini bahwa Ramadan adalah bulan Quran
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah yang menurunkan dari zat yang maha tinggi. Al-Quran adalah kalamullah dan seterusnya. Yang keenam, bahwasanya nilai tauhid pada orang-orang yang berpuasa adalah menjadikan puasa Rasul barometer dalam mengikutinya. Dan ini kita akan bahas di poin yang ketiga. Karena ya jamaah, selalu saja agama kita ini menjadikan seluruh elemen kehidupan seorang muslim menyelisih orang non-muslim. Rasul mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah santap sahur. Yang terakhir jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, bahwasanya puasa ini dari nilai tauhidnya adalah menjadikan kaum muslimin bersatu di bulan Ramadan. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Karenanya kita diwajibkan untuk apa? Berjamaah. Terakhir jamaah, seperti Nabi berpuasa atau bagaimana Nabi itu berpuasa. Yang pertama, bahwa berpuasa masuknya yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbuka dan berhari raya ketika melihat hilal. Berarti dari sini jamaah menganjurkan kepada kita ketika berpuasa harus mengikuti apa? Pemerintah. Karena di sini Rasul memerintahkan untuk berjamaah. Dan persatuan itu ada ketika di bawah satu komando. Kalau ditanya puasa hari apa jamaah? Puasa hari apa? Itu tanggal. Belum tahu, karena belum apa? Ru'yatul hilal. Kalau disebutkan tanggal berapa, maka apa? Tanggal 1. Paham ini jamaah? Fa'in umma alaihi faqduru lahu. Kalau awalnya apa? Kalau hilalnya itu tertutup, maka sempurnakan 30 hari. Yang kedua, niat berpuasa. Niat dalam berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan malam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang belum niat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Menunjukkan bahwa bulan Ramadan puasanya harus diawali dengan apa? Niat. Dan niat itu dilakukan sebelum fajar. Apakah niatnya masih setiap malam atau sebulan penuh langsung? Maka para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengharuskan niat setiap malam. Yang ketiga, sahur. Yang ketiga apa? Sahur. Jangan lupa untuk sahur. Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada waktu sahur ada keberkahan. Jadi ngalap berkah yang diperbolehkan itu adalah santap sahur. Dan amalan yang paling afdal di waktu sahur wa bi asharihim hum yastaghfirun, istighfar.
Banyak-banyak istighfar. Ketika waktu sahur, banyak-banyak istighfar. Lalu dengan apa seseorang itu bersahur, jamaah? Aisyah menyampaikan bahwasanya Rasul kalau puasa ya itu dengan kurma. Orang paling di Arab zat kunaon teh kudul sakala kurma. Islam bukan milik orang Arab. Islam ini milik apa? Semuanya. Kenapa harus dengan kurma? Pasti ada alasan dari syariat ini. Karenanya kalau kita baca bagaimana Ikatan Dokter Indonesia akan merilis makanan dan minuman apa yang cocok dimakan di waktu sahur. Ya, tidak boleh yang pedas, terlalu manis, terlalu banyak garamnya. Kenapa? Cepat haus, cepat lapar. Jadi perhatikan apa yang dimakan dan diminum waktu sahur. Karenanya beberapa ahli medis mengatakan ketika sahur jangan lupa minum susu. Kenapa? Karena susu itu akan apa? Membuat orang itu bertahan rasa kenyangnya. Apalagi kalau susu itu dicampur dengan kurma. Tuh. Ya. Jadi perhatikan apa yang disantap di waktu sahur. Yang kelima, kapan harus sahur? Kapan harus apa? Sahur. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Anas bin Malik menanyakan kepada Zaid bin Thabit ketika Zaid bin Thabit sahur bersama Rasul. Ketika ditanya berapa jeda waktu sahur Rasulullah dengan sholat subuh, maka kata Zaid bin Thabit qadra khamsina ayat, yaitu jedanya sekitar 50 ayat. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya sahur itu lebih afdol diakhirkan. Tapi diakhirkan itu bukan ketika matahari terbit, bukan. Ya. Tapi apa? Ketika mepet mendekati azan. Tapi mendengar ceramahnya jangan sepintas-sepintas. Ketika azan masih makan. Berarti sahur langsung buka. Asa singkat. Ya, coba jamaah, kalau ada orang sahur, maka kadang-kadang ada di beberapa kampung jam 2 malam sudah ngebangunin. Kalau makan jam 2 malam, ketika sudah subuh pastilah lapar, hayang memuluk. Tukang bubur mual ayam mual. Ya, beda dengan ibu-ibu jamaah. Bangunnya lebih awal. Kenapa? Karena harus menyiapkan suaminya, anaknya, bangun lebih awal, makan kadang terakhir. Bapak nama ngesterap 3 kali, istri nama belum nyicipin 1 suap saja. Masya Allah. Ya, maka untuk para istri pahalanya akan lebih besar dibandingkan para suami. Para suami tinggal nyapluk. Kadang ada suami yang susah dibangunin. Ya. Susah dibangunin. Bagaimana sih supaya suami ini gampang bangunnya? Gimana, Pak? Hah? Di Banjur. Hah? Ada yang tahu? Cara gampang. Tepukan kufulus. Ya. Baik, jadi yang kelima, sahur itu diakhirkan. Yang keenam, jangan lupa salat qobliyah fajr. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika hari-hari biasa tidak bisa, maka ini lebih utama. Mudawamatu ala ta'ah fi syahri Ramadan. Sebulan penuh punya azam, saya jangan sampai ketinggalan qabla subuh. Tapi jangan qabla subuh, sholat subuhnya telat, jangan. Jaga sholat subuhnya, apalagi sholat qabla subuh, apalagi sholat subuhnya. Yang keenam jamaah, memperbanyak ketaatan. Apakah dengan qiraatul Quran, dengan bersedekah, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya diperbanyak. Kenapa mesti diperbanyak? Karena ini waktu dilipat gandakannya pahala jamaah. Ya, kalau biasanya orang melakukan amalan satu kebaikan, falahu bihil hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu amalan kebaikan diganjar 10, bahkan dilipat gandakan sampai 700. Tapi ingat, ibadah saat puasa itu tidak terhingga. Ketujuh jamaah, yang harus dilakukan ketika berpuasa adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baik agamanya seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jangan pas puasa nonton TV terus sinetron nikah habis 12 sinetron ketika maghrib. Jangan. Kalau perkara-perkara yang sifatnya mubah saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Jangan terus aja tidur. Nah, saat puasanya orang yang berpuasa lebih afdol. Lebih afdol dari apa? Daripada ngagibah. Iya benar, daripada. Ya, jadi jamaah pastikan ketika berpuasa kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Diganti dengan ibadah-ibadah yang apa? Yang bernilai pahala besar. Yang keberapa sekarang? Ke-8. Yang ke-8 jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ketika berpuasa maka memperbanyak doa. Puasa itu mesti memperbanyak doa. Di ayat-ayat puasa ada di ayat 186 ayat surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat nyempil di ayat puasa, menunjukkan puasa itu adalah waktunya untuk berdoa sepanjang dia puasa. Berdoa. Salatu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya as-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Ayo banyak nih, ya. Banyak doa. Jadi kalau bisa didata dulu doa itu apa? Saya mau doain ini, doain itu. Dihitung 150. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah. Kemudian yang berikutnya jamaah, waktu-waktu yang paling urgen untuk berdoa ketika puasa adalah menjelang berbuka. Menjelang apa? Berbuka. Rasul mengatakan, Allah berfirman, lis-shaimi farhata. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Karena dia sudah menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak hubungan badan, untuk tidak bermaksiat, dia ditahan, lalu berbuka, alhamdulillah. Ya. Kita akan bahagia.
wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang kedua ketika kita berjumpa dengan Allah kita akan bahagia. Yang berikutnya nomor 9, di mana ibadah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iftarnya, ya, iftarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau buka Rasul itu dengan ya Pak, dengan kurma basah, rutobatin minat tamar, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada air minum, tidak perlu ada warnanya. Kalau nggak mampu, yang bening saja. Ya, minum, Bismillah, lalu membaca Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba dhama'u, telah pergi, telah hilang rasa dahaga, rasa haus. Wa batallatil uruqu, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajru, telah ditetapkan pahala insyaallah, insyaallah. Habis itu apa? Salat maghrib. Kalau sudah salat maghrib baru santap makanan besar. Jangan dibalik, dihantam pas azan. Bahkan kadang-kadang apa, obset, Allahu la ilaha illallah. Oh, kirain adan si horeng geus beak sagelas. Kadang beberapa masjid masih ada yang apa, ramai menjelang maghrib. Allahumma sholli, udah apa, korma geus beak tilu. Ya, gorengan macam-macam. Sabar dulu, sabar. Jadi memang jiwa itu butuh sesuai apa yang dibutuhkan tubuh. Apa? Kenapa harus kurma? Karena untuk menetralisir fisik, tenaga, dan apa yang ada kebutuhan pada jiwa itu dengan kurma dulu. Ya. Dan kurma itu ada tata cara makannya jamaah. Wah, ada kurma nanya. Tukang dagang kurma tapi terbawa kurma. Jadi kalau kurma itu diambil, nanti kalau bijinya itu ditaruh di sini jamaah. Bijinya ditaruh di sini nih. Baru situ. Tapi bukan sama ini. Oh, sabar siki eta kurma beak. Hah? Jadi Rasul itu kalau makan kurma diambil gitu. Dikunyah, lalu bijinya itu ditaruh di gini nih. Wah, kasihan akhwat ini nih, enggak kelihatan. Ya, ditaruh di atas telunjuk dan jari tengah. Bukan diambil lagi, bukan gini. Tapi dijepit di sini. Taruh di sini lalu itu. Amalkan kayaknya. Insyaallah lamun pohok gebuk gue tah. Korma taruh. Rasul memang tidak menjelaskan apa hikmah, apa tujuan, tapi ahli hadis, ya, ahli medis menjelaskan, karena kalau orang sudah diambil, apalagi ini diambil lagi, ini balik lagi di air liur di situ tuh. Tapi kalau ditaruh di sini, maka kan apa? Setidaknya itu apa, lebih steril dan lebih apa? Lebih bagus. Jadi ketika berbuka pastikan dengan korma. Ya gorengan mah, mohon maaf tukang gorengan ya, diundur lah, nanti diundur. Ya, jangan pas buka puasa gorengan, cendol, seblak. Nonde. Puasa 3 hari sariawan, seminggu radang tenggorokan, 2 pekan susah buang hajat. Cenah puasa sehat, tapi apa? Banyak ya keluhan. Kenapa? Karena itu tidak sesuai bagaimana Rasul itu berpuasa.
Jadi Rasul itu buka dulu takjil, bahasa kita mah. Takjil itu apa? Takjil itu menyegerakan. Ya. Dan orang mah takjil itu nyanet. Nyanet wadah biasa. Lu sabaskom. Makan dulu baru apa? Ngabatalkeun lalu sholat. Jangan kemudian sholatnya jadi telat gara-gara apa? Makan. Habis sholat ngarujak. Sholat isya si orang teh. Telu sholat taraweh. Lulungutan. Dawara kemerkaan. Asa hayang anu rada tiis-tiis jeung haseum. Gitu kan. Jadi jamaah, coba pola puasa kita ini perlu sesuai dengan yang Rasul sampaikan kepada kita. Kemudian sholat isya, lalu sholat apa? Taraweh. Sebenarnya sederhana itu puasa jamaah. Ya, tapi puasa itu kemudian berulang agar kita semakin apa? Semakin bertakwa dan menggugurkan dosa-dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sampai sini kalau ada yang perlu ditanyakan, perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa, pembatalnya, qodoknya atau yang lainnya, kan itu sebenarnya sudah berulang-ulang. Ya, tinggal apa? Kita persiapan ini untuk Ramadan yang lebih maksimal. Wallahu a'lam. Silakan ada yang bertanya. Mangga jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian waktu sahur itu paling telatnya itu ketika sedang azan masih dikumandangkan, pas ketika akhir azan itu sudah tamat. Apakah betul atau tidak? Iya. Yang keduanya, kalau di pesantren-pesantren, mohon maaf ya, biasanya salam gitu kan, kebanyakan kan waktu subuh setelah azan sampai komat itu waktunya bagian. Kalau di masalah subuhnya yang lain namanya, apakah masih diperbolehkan sahur di sana? Antara azan ke komat? Hah? Nekat kalau ya mah. Yang pertama jamaah, di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Kitabil Ajiz, sang penulis menyebutkan kalau masih ada makanan, ya, ternyata bukan hanya yang ada di mulut, tapi yang ada dalam genggaman, maka diperbolehkan untuk dimakan. Ya, solusi jamaah untuk ihtiyaton, kehati-hatian. Misalnya subuh itu adanya jam 5, kita bangun setengah 5 lah untuk persiapan, bisa makan dulu, bisa santai dulu, ya. Kemudian ketika azan dikumandangkan kita sudah siap begitu. Tapi kalau antara jeda adzan dan iqomat saya belum menemukan, ya, belum menemukan adanya riwayat, ya, yang dimana itu mereka masih tetap, ya, karena yang maksud dengan adzan itu ketika adzan dikumandangkan, ya, tidak sampai akhir. Di saat azan itu dikumandangkan maka itu apa? Ditahan, ya, dia untuk tidak makan lagi, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi jemaah bertanya? Untuk akhwatnya silahkan ditulis. Silakan jemaah yang bertanya. Nggak bayar. Silakan. Nanyanya bebas, apa saja. Mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wudu. Iya. Iya. Para ulama menyampaikan dalam mazhab Syafi'i
Kalau kumur dan istinsyak dan istinthar itu masih bisa dilakukan ketika sebelum waktu zuhur. Artinya zuhur ke sana tidak berarti hanya sholat subuh saja. Tetapi hadis yang lebih kuat dalam masalah ini, Rasul mengatakan wabalik fil istinthar illa an yakuna shaiman. Berlebih-lebihanlah kalian itu dalam istinsyak. Istinsyak itu ambil air kemudian kumur-kumur dan langsung menyedot ke hidung, lalu dikeluarkan. Istinsyak itu disedotnya, dikeluarkan itu istinthar. Itu boleh ketika dalam kondisi tidak berpuasa. Kondisi puasa maka wudunya ya untuk istinsyak itu tidak terlalu sampai ke atas, hanya di bagian luarnya saja. Kumur-kumur juga sama. Tapi jangan sampai kumur-kumur segelas pas dikeluarin jadi setengah gelas. Ya, kumur-kumur sebenarnya sedikit. Ya, jadi Rasul itu kumur-kumur itu dengan satu tangan dan digabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Dengan satu tangan sambil disedot. Jadi untuk kumur-kumur tidak mengapa ya untuk dilakukan, tapi dikhawatirkan misalnya itu bisa membatalkan, maka dihindari berlebih-lebihan. Bersiwak boleh ya, selama saum boleh ya, untuk siwak ya. Karena yang membatalkan itu ketika sudah sampai jauh kerongkongan ke bawah. Jadi kalau yang masih berada di sini, maka itu tidak sampai membatalkan. Ya, tidak sampai membatalkan. Misalnya ibu-ibu mencicipi, ingin memastikan bumbunya sesuai atau tidak. Ya namanya juga nyicip ya curug tong tikasa sendok kok mau sapiring mah itu bukan nyicipin ya. Jadi itu berkaitan dengan jauh. Misalnya air ludah ya, ada air ludah. Batal nggak kalau kita nelan air ludah? Tidak batal. Kenapa? Karena masih pada bagian mulut. Kalau dikeluarkan lalu kita sedot lagi, itu batal. Kenapa? Karena itu sudah keluar. Sudah keluar. Godroh. Kalau godroh kan lebih kerasa, gitu ya. Membatalkan puasa apa tidak? Tidak membatalkan. Tapi kalau godroh keluar kemudian disedot, nah itu membatalkan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ya, Rasul mengatakan man mata wa alaihi saum shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang berpuasa. Para ulama menafsirkan atau mensyarah dari hadis ini, maksud man mata wa alaihi saum. Saum di sini ada yang mengatakan saumun nazar, puasa nazar. Dan ini lebih kuat. Ada yang mengatakan puasa Ramadan. Kalaupun itu puasa Ramadan, maka puasa di mana dia sudah melalui, misalnya dia meninggal tanggal 15 Ramadan, belum sempat berpuasa, berarti cukup ahli warisnya berpuasa 15 hari. 15 hari setelahnya tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Yang ketiganya jamaah, para ulama berselisih pendapat, shoma anhu waliyuhu, apakah hukumnya wajib atau mustahab? Kalau wajib, ya,
Kata para ulama, ya, ini kurang tepat. Yang tepat adalah anjuran mustahab, yang lebih rajih. Ya, yang lebih apa? Lebih kuatnya maka itu di apa namanya itu di anjuran. Dan yang lebih kuat tadi adalah puasa nadar. Adapun puasa Ramadan karena dia sakit, itu bisa dibayarkan dengan apa? Fidyah. Kalau puasa nadar tidak bisa. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi tanya? Ya. Delapan menit. Menyikapinya kita sesuai pemerintah. Menyikapinya sesuai pemerintah. Ormas itu banyak. Ya, lebih dari 70-an. Ya, maka agar itu terasa berjamaah dan persatuan, maka sebaiknya sesuai dengan apa? Keputusan pemerintah. Ya. Kalau jedanya, apalagi jedanya terlalu kontras, jauh, ya, maka itu tadi sebaiknya yang menjadi pilihan adalah apa? Mengikuti apa namanya itu waktu yang ditentukan oleh pemerintah, seperti itu. Karena ada thariqah tertentu itu biasanya 2 hari sebelum sudah puasa. 2 hari sebelum sudah apa? Puasa. Dan lebarannya juga lebih awal. Ya. Jadi persatuan itu ada, itu di bawah apa? Kepemimpinan. Nah, kita mengikuti pemerintah dan pemerintah kita memilih opsi ru'yatul hilal, itu lebih tepat dan itu lebih afdol, seperti itu. Baik, ada lagi? Niat puasa apakah harus diucapkan atau tidak? Dalam kitab ya Safinatun Najah sebutkan aniyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Adapun dilafadzkan itu hanya untuk menolong saja, menguatkan. Ya, bagi orang yang tidak connect antara si hati sama ucapan tuh nggak connect, ya, sehingga apa? Betul diucapkan, dilafadzkan. Jadi kalau mau puasa cukup niatnya dalam hati. Dari sekian hadis-hadis yang ada tidak disebutkan adanya riwayat niat tertentu. Jadi niat itu cukup di dalam hati. Kalau susah, saya nggak connect ya, kalau pusing atau apa, saya besok niat puasa Ramadan, udah, ya, seperti itu. Ada lagi jemaah? Bagian kanan dan kiri. Azan berapa menit lagi? 20 menit lagi, ya masih lama nih. Saya lebih awal diakhirkan supaya banyak yang nanya. Ya. Itu sebelum fajar intinya. Malam yubayyiti siyam qabla al-fajr, berarti qabla fajar, bukan tulu'i syams, bukan. Kalau tulu'i syams itu terbit matahari. Tulu'il fajar itu ketika fajar, ya, sebelum subuh, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Cahaya sebelum subuh itu suka ada. Ya. Jadi niatnya ba'da isya boleh niat. Besok mau puasa dia. Nah, itu udah niat itu. Ya, seperti itu. Jika ada lagi jamaah? Niat langsung sabulan. Sah menurut mazhab Imam Malik. Kenapa sah? Ya namanya puasa sabulan.
niat puasa sabulan sekaligus. Itu dalam madhab Maliki itu diperbolehkan. Tapi dalam madhab Syafi'i itu mesti tiap malam. Ya, dari apa? Dari hadis tadi, malam yubaytis siyama qabla al-fajr. Nah itu. Ya, seperti itu. Ustaz, bagaimana digabungkan niatnya? Langsung sabulan jemual poe. Ya nggak apa-apa, intinya niat. Seperti itu. Ada yang tanya jemaah? Ada yang belum divaksin? Mau divaksin pas puasa boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh. Ada pertanyaan? Ustaz, bagaimana cara mengkodok puasa yang sudah terlewat beberapa Ramadan tapi lupa hitungannya? Aduh. Jemaah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengqadha Ramadan itu di bulan Sya'ban. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebab utamanya karena berkhidmah kepada suami sampai diakhirkan. Sekaligus juga latihan untuk bulan Ramadan. Yang kedua, bahwa puasa qadha atau puasa yang terlewat ya karena disebabkan yang mengharuskan qadha seperti haid, nifas, sakit, safar, tidak bisa diganti dengan fidyah. Dia harus apa? Diqadha. Maka ini wajib diqadha. Sampai kapan? Sampai dia sanggup untuk mengqadhanya. Bagaimana Zat? Saya ini sampai bertabrakan sampai Ramadan nih, masih ada sisa 3 deui sa. Sedangkan waktu sekarang sudah tanggal 28 Sya'ban. Besok tanggal 29. Bagaimana tuh saya bisa mengqadhanya atau tidak? Para ulama mengatakan, kalau sebabnya itu karena ada udzur syar'i, ya, maka boleh dilaksanakan di Ramadan setelahnya, ya, untuk mengqadha. Lalu dia apa? Dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kelalaian yang dia lakukan. Yang kedua jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau dia kemudian mengqadhanya setelah Ramadan berikutnya karena lalai. Nah, ini dalam madhab Syafi'i ada yang disebut dengan ta'zir, yaitu ada hukuman. Ya, ada apa? Hukuman. Dia tidak hanya tidak hanya mengqadha saja, tapi dia harus dikenakan denda. Ini dalam mazhab apa? Syafi'i. Para ulama menyebutkan bagaimana cara membayar kafarahnya. Bagaimana cara apa? Membayar kafarahnya. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, wa yut'im kulla yaumin miskina, yaitu bahwasanya dia diwajibkan juga membayar apa? Fidyah. Jadi dia bayar qadha, kemudian juga dia membayar apa? Fidyah. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wajadtuhu an sittati min ashabi Rasulillah wa la a'lamu lahu mukhalafa. Aku mendapati pendapat itu dari 6 sahabat dan tidak ada satupun mereka yang menyelisihinya. Artinya harus apa? Membayar kafarahnya itu dengan bayar apa? Fidyah. Dia bayar puasa,
sesuai dengan puasa yang ditinggalkan juga membayar fidyah. Pendapat yang kedua, dia hanya diwajibkan berpuasa, tidak bayar wajib kafarah. Ini pendapat dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dalilnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Adapun di antara kalian ada yang sakit atau dalam kondisi safar, hendaknya mengqada di waktu-waktu yang lain. Fa iddatun min ayyamin ukhar, tidak ada batasan. Kapan saja dia, seumur apa hidup dia, maka itu wajib mengqada, seperti itu. Maka dari sini kesimpulan jamaah, bagi orang yang lupa maka bisa di Ramadan berikutnya. Tapi kalau dia sengaja, saya lebih cenderung kepada pendapat yang harus bertobat. Ya, harus bertobat. Kalau mau, maka dia lebih bagus dengan membayar apa? Fidyah. Lalu sampai lupa berapa jumlah puasa yang ditinggal, keterlaluan. Sampai lupa berapa, maka dia harus apa? Harus kembali kepada yang diyakini. Ya, al yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dipengaruhi, dihilangkan oleh keraguan-raguan. Dia yakinnya berapa ya itu. Kalau misalnya tidak yakin apa 5 atau 4, maka kewajiban dia membayar dengan bayaran qada lebih. Jangan kurang, tapi mengqada dengan yang qada lebih. Wallahu a'la wa a'lam. Ada lagi jemaah? Hah? Yang dulunya enggak pernah puasa, kurang dia. Yang akhirnya apa? Apa dia harus fidyah atau qada? Iya. Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak berpuasa, tidak sholat lalu berpuasa, puasanya tidak diterima. Lalu bagaimana kalau dia sholat tapi tidak berpuasa? Selama dia beranggapan puasanya itu masih wajib, tapi dia tidak melaksanakan, maka dia berdosa. Dari jumlah hitungan yang dia tahu, misalnya 20 tahun tidak berpuasa, bagaimana dia cara apa? Cara mengqadanya. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dalam hadis Rasul. Maka sesanggup dia, ya sesanggup dia. Setahun dia bisa puasa 4 bulan, ya sanggup enggak? Kalau enggak usah, dia bertobat. Ciri taubatnya apa? Dia tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang. Dia tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.